Halo teman-teman, 1 minggu setelah vaksin yang ketiga booster Moderna, dan hari ini saya ingin sharingin apa yang saya alami. Jadi teman-teman, saya tuh vaksin tanggal 30 Agustus, tepat 1 minggu yang lalu sebelum saya buat video ini. Dan waktu setelah divaksin itu tidak ada reaksi yang berarti sama sekali. Bener-bener tidak ada rasa sama sekali. Ada yang bilang waktu disuntikan nyeri gitu. Buat saya pribadi tidak ada rasa sama sekali. Bahkan waktu jarumnya masuk aja tidak ada rasa gitu. Nanti setelah kurang lebih mungkin 12 jam, 16 jam, nah itu baru mulai terasa ada sedikit ngilu di daerah tempat vaksinnya. Ini sebuah gejala yang umum sekali ya teman-teman. Dan rata-rata semua penerima vaksin booster yang Moderna ini mengeluhkan gejala efek samping yang sama, yaitu adalah nyeri di bekas suntikan. Nyerinya ini benar-benar memuncak sakitnya itu di hari kedua teman, jadi tanggal 31 Agustus. Ya, 31 Agustus itu benar-benar nyerinya luar biasa. Kalau beberapa kita di kedokteran punya yang namanya FAS, yaitu penilaian nyeri, itu kurang lebih skillnya mungkin di antara 4 sampai 4,5 ya. Jadi cukup heboh nyerinya gitu. Itu membuat saya tuh benar-benar nggak bisa disentuh sama sekali nih lengan sebelah kiri tempat suntikannya. Itu kalau misalnya kita mau buka baju atau gerakin tangan seperti ini aja, ketika ototnya kontraksi lah pokoknya, itu nyerinya sudah bukan main. Itu benar-benar mengganggu sama sekali gitu. Jadi saya nggak bisa tidur miring kiri. Itu kalau tidur harus benar-benar lurus atau miring kanan lah kalau pingin miring. Cuma nggak ada bengkak, nggak ada kemerahan gitu, nggak ada di daerah bekas suntikannya. Sama sekali dari luar fisiknya normal. Satu yang mungkin sedikit berbeda dari teman-teman yang lain adalah saya nggak mengalami demam sama sekali teman-teman. Beberapa sejawat teman-teman dokter yang lain setelah divaksin itu mengalami demam. Biasanya muncul di hari kedua, terus nanti hari ketiga membaik, hari keempat, 5 sudah benar-benar hilang. Saya nggak sama sekali demam. Saya tanya beberapa teman-teman yang lain, kami punya kemiripan, yaitu setelah kita vaksin kita cenderung istirahatnya lebih banyak. Saya nggak tahu ya, disclaimer dulu ya, ini apakah benar-benar efektif untuk membantu untuk menghindari efek samping vaksin Moderna apa tidak. Tapi yang saya mau sharingkan aja gitu apa yang saya alami. Sebelum vaksin saya tidak punya persiapan khusus. Setelah vaksin saya justru lebih banyak kurangi aktivitas, lebih banyak tidur dan istirahat. Walaupun sebenarnya saya tidak dalam kondisi yang demam ya. Nggak demam, pokoknya ada rasa nggak enak badan gitu, enggak. Semua normal aja, tapi saya memilih waktu tidur saya tambahin gitu. Saya perpanjang. Dan puji Tuhannya nggak ada demam sama sekali. Hari kedua, hari ketiga, bahkan sampai sekarang tidak ada reaksi efek samping apa-apa gitu. Selain yang nyeri tadi itu aja. Jadi cerita vaksin saya adalah saya cuma mengalami efek samping nyerinya itu aja. Nah ini mungkin teman-teman bisa pakai juga ketika misalnya akan vaksin yang Moderna. Sekarang kan sudah nih vaksin dosis pertama, dosis kedua untuk masyarakat awam sudah mulai pakai Moderna juga. Habis ini juga ada yang pakai Pfizer dan lain-lainnya. Karena jenisnya sama-sama mRNA, kemungkinan efek samping yang dialami itu kurang lebih sama, seperti nyeri bekas suntikan, pusing, terus demam. Ya teman-teman nggak usah khawatir, tidak perlu takut. Itu semua efek samping yang tolerable, jadi tidak terlalu berbahaya. Sediakan obat penurun panas seperti paracetamol. Seandainya demam, segera minum, tidak perlu khawatir. Ada yang bilang paracetamol akan menyebabkan antibodi yang terbentuk semakin rendah. Itu hoax sama sekali ya, tidak terbukti. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Terakhir teman-teman, pesan saya buat teman-teman adalah segera vaksin ya. Jangan ditunda-tunda, karena vaksin benar-benar terbukti menurunkan angka kematian, menurunkan angka orang-orang yang sampai harus dirawat di rumah sakit sekalipun harus kena COVID misalnya seandainya gitu. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, segera vaksin. Vaksin apapun efektif untuk membantu mengurangi resiko kita terpapar COVID yang bergejala berat. Oke, segitu aja videonya teman-teman. Semoga membantu teman-teman semua dapat insight yang baru. Like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Consider subscribe juga kalau teman-teman mau bantu channel ini untuk berkembang lebih banyak. Terima kasih sudah nonton dan kita ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.